Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggita Nurbaiti, NPM 33 dari angkatan 2018 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi manajemen supply, yaitu perencanaan, pengadaan, dan penyimpanan obat di apotek. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan sendiri didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyusun daftar kebutuhan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang berkaitan dengan suatu pedoman atas dasar konsep kegiatan yang sistemis, dengan urutan yang logis dalam mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Untuk tujuan dari perencanaan itu sendiri adalah yang pertama, perakiraan jenis dan jumlah sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang tepat dan sesuai kebutuhan, lalu menghindari terjadinya kekosongan dan kelebihan stok, meningkatkan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP secara efektif dan juga efisien. Adapun tahapan dari proses perencanaan itu sendiri, yang pertama adalah tahap persiapan, lalu ada tahap perencanaan yang meliputi tahap pemilihan obat, serta tahap perhitungan kebutuhan obat. Untuk metodenya sendiri, dalam proses perencanaan ini ada 3. Yang pertama adalah metode konsumsi, yang kedua adalah metode epidemiologi, dan yang ketiga adalah metode kombinasi dari keduanya. Metode konsumsi, metode ini didasarkan kepada analisis data konsumsi obat tahun sebelumnya dengan berbagai penyesuaian dan koreksi, dengan menggunakan rumus CT sama dengan CA dikali T ditambah SS dikurangi sisa stok, di mana SS sendiri dapat dicari dengan lead time per jumlah hari per bulan dikali CA. CA adalah kebutuhan rata-rata waktu, CT kebutuhan per periode waktu, T lama kebutuhan, dan SS sendiri adalah safety stock. Lalu ada metode epidemiologi, didasarkan kepada pola penyakit, data jumlah kunjungan, frekuensi penyakit, dan standar pengobatan yang ada. Rumus yang digunakan hampir sama dengan metode konsumsi, perbedaannya ada pada CE. Kalau pada metode konsumsi itu adalah CA, CE sendiri adalah perhitungan standar pengobatan. Selanjutnya adalah metode kombinasi. Metode ini merupakan kombinasi dari metode konsumsi dan juga metode epidemiologi, di mana nantinya CA ditambahkan dengan CE, kemudian dikali dengan T ditambahkan dengan safety stock dikurangi sisa stok. Untuk kelebihan dari masing-masing metode sendiri, untuk konsumsi itu data konsumsi itu akurat karena metodenya paling mudah, tidak membutuhkan data epidemiologi maupun standar pengobatan. Lalu jika data konsumsi dicatat dengan baik, pola preskripsi tidak berubah dan kebutuhan relatif konstan. Sementara untuk kelebihan epidemiologi, yang pertama adalah perkiraan kebutuhan mendekati kebenaran, program-program yang baru dapat digunakan, serta usaha memperbaiki pola penggunaan obat dapat didukung oleh standar pengobatan. Selanjutnya adalah kekurangan dari masing-masing metode. Untuk metode konsumsi, kekurangannya yaitu data konsumsi, data obat, dan data jumlah kontak pasien kemungkinan sulit untuk didapat. Lalu juga tidak dapat dijadikan dasar dalam mengkaji penggunaan obat dan perbaikan pola preskripsi. Tidak dapat juga diandalkan jika terjadi kekurangan stok obat lebih dari 3 bulan, obat berlebih atau adanya kehilangan, serta pencatatan data morbiditas yang baik tidak diperlukan. Sementara untuk metode epidemiologi, kekurangannya memerlukan waktu yang banyak dan tenaga yang terampil, data penyakit sulit diperoleh secara pasti, dan kemungkinan terdapat penyakit yang tidak termasuk dalam daftar atau tidak melapor. Lalu juga memerlukan sistem pencatatan dan pelaporan, dan juga dapat terjadi kekurangan obat karena ada wabah atau kebutuhan insidentil yang tidak terpenuhi. Tahapan perencanaan ini sendiri dapat dengan menggunakan metode Venn ABC, di mana tersedianya obat dan perbekalan kesehatan dengan jenis dan jumlah yang cukup sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan, mutu obat dan perbekalan kesehatan terjamin, obat dan perbekalan kesehatan dapat diperoleh pada saat yang diperlukan. Yang pertama adalah metode ABC. Metode ini
mengelompokkan item berdasarkan kepada kebutuhan dananya. Untuk golongan A itu dia memiliki biaya pengadaan sekitar 70-80% dari biaya pengadaan keseluruhan. Dan stoknya biasanya hanya sekitar 15% dari stok pengadaan keseluruhan, juga memiliki controlling stok yang ketat. Sementara untuk golongan B ini adalah memiliki biaya pengadaan sekitar 15-25% dari biaya pengadaan keseluruhan. Stok biasanya hanya sekitar 30% dari stok pengadaan keseluruhan dan memiliki controlling stok yang moderate. Untuk golongan C, dia memiliki biaya pengadaan sekitar 5-15% dari biaya pengadaan keseluruhan. Stok biasanya hanya sekitar 55% dari stok pengadaan keseluruhan dan controlling stok yang lebih longgar. Selanjutnya adalah metode Venn. Metode ini mengelompokkan item berdasarkan kepada dampak tiap jenis obat terhadap kesehatan. Untuk golongan V atau kepanjangannya adalah vital, obat dengan keterangan ini itu wajib ada dan juga merupakan life-saving drugs. Contohnya itu ada adrenalin dan juga antitoksin. Sementara untuk golongan E, dia itu adalah kepanjangan dari esensial, jadi obat yang menyembuhkan penyebab penyakit, namun dia masih bisa ditunda pemberiannya jika tidak ada. Contohnya itu adalah antibiotik. Dan yang terakhir adalah golongan N, itu adalah kepanjangan dari non-esensial, obatnya itu bersifat sebagai penunjang dan tidak terlalu diprioritaskan. Contohnya adalah vitamin dan juga suplemen. Kombinasi ABC-Venn ini sendiri dapat digambarkan dalam sebuah tabel 9 kotak seperti berikut, di mana obat yang termasuk ke dalam kategori CN, yang artinya obat tersebut masuk ke dalam golongan C non-esensial, dia menjadi prioritas utama untuk dikurangi atau dihilangkan dari rencana kebutuhan. Namun jika bila dana masih kurang juga, maka obat kategori BN, golongan B non-esensial menjadi prioritas selanjutnya, dan obat yang masuk kategori AN, golongan A non-esensial yang selanjutnya untuk diprioritaskan dikurangi pada saat proses perencanaan. Kelebihan metode ABC-Venn ini sendiri adalah yang pertama, dapat mengetahui pola konsumsi untuk semua jenis obat beserta dengan dananya, dapat mengetahui jenis obat yang memerlukan pengawasan lebih, dan juga dapat menentukan prioritas pembelian obat beserta dengan harga jualnya. Sementara untuk kekurangannya itu sendiri, metode ABC-Venn ini, yang pertama, pengeluaran dana dan waktu yang dikonsumsi pada activity-based costing system sangat mahal. Lalu juga sulit dilakukan pengalokasian biaya yang praktis, dan metode pelaksanaan yang kompleks memakan waktu yang lebih lama. Selanjutnya adalah pengadaan. Pengadaan obat. Pengadaan adalah proses penyediaan obat yang dibutuhkan di rumah sakit dan untuk unit pelayanan kesehatan lainnya yang diperoleh dari pemasok eksternal melalui pembelian dari manufaktur distributor atau pedagang farmasi. Tujuannya adalah untuk menjamin ketersediaan jumlah dan waktu yang tepat serta harga yang terjangkau sesuai dengan standar mutu. Hal yang harus diperhatikan, yang pertama itu harus tahu distributor yang sesuai. Pilih distributor yang sudah valid agar mutu dari produk yang kita inginkan itu terjamin. Dilihat dari perizinannya yang lengkap dan adanya apoteker yang menjadi penanggung jawab. Lalu yang kedua adalah menggunakan surat pesanan atau SP. SP sendiri memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah jenis SP umum, itu digunakan untuk pemesanan obat bebas terbatas, dan obat keras. Lalu ada SP narkotika, SP psikotropika, dan SP obat-obat tertentu, serta prekursor. Lalu, komponen-komponen untuk kelancaran pengadaan itu sendiri, yang pertama adalah personil yang terlatih dan menguasai permasalahan pengadaan, dan didukung juga dengan dana serta fasilitas yang memadai, sistem informasi yang baik, dan juga metode dan prosedur yang jelas. Prinsip pengadaan.
Prinsip pengadaan menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 38 Tahun 2003, mutu obat terjamin memenuhi kriteria khasiat keamanan dan keabsahan obat serta telah mempunyai izin edar yaitu nomor registrasi. Pengadaan obat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan, menerapkan konsepsi obat esensial generik, pengadaan obat program kesehatan melalui industri farmasi atau pedagang besar farmasi. Perhitungan volume pengadaan yang pertama itu sesuaikan dengan rencana, sesuaikan juga dengan evaluasi kebutuhan real saat ini, perhatikan persediaan, dan perhatikan juga kapasitas gudang yang kita miliki. Metode pengadaan yang pertama teliti dalam melakukan pengadaan, karena jika tidak, itu dapat menjadikan proses pengadaan ini memiliki biaya yang tinggi. Juga penyusunan dan persyaratan kontrak kerja sangat penting untuk menjaga agar pelaksanaan pengadaan ini terjamin. Selanjutnya adalah pengadaan di apotek. Ada macam-macam pembayaran. Yang pertama itu adalah konsinyasi. Konsinyasi adalah suatu bentuk kerjasama antara apotek dan suatu perusahaan atau distributor yang menitipkan produknya untuk dijual di apotek. Setiap 2 bulan sekali perusahaannya menitipkan produknya akan memeriksa produk yang dititipkan di apotek agar mengetahui berapa jumlah produk yang terjual. Lalu ada selanjutnya cash on delivery, yaitu membayar pesanan secara tunai saat pesanan tiba di tujuan dan dilakukan kepada kurir yang mengantarkan barang. Selanjutnya adalah kredit. Kredit ini adalah pengadaan yang dilakukan dengan membayar kembali dengan jangka waktu tertentu, biasanya 21 hari atau 3 minggu. Dan pihak yang bersangkutan harus mengingatkan kepada APT untuk membayar utang 2 hari sebelum sales datang. Proses pembelian yang pertama adalah tender terbuka, di mana metode ini melibatkan berbagai sumber penyedia obat. Penetapan harganya juga lebih menguntungkan karena harganya lebih murah, namun juga terdapat kekurangan yaitu memakan waktu yang cukup lama, biaya pelaksanaan tender cukup tinggi, serta kualitas obat kurang bagus, dan memerlukan staf yang kuat serta perhatian penuh. Yang kedua adalah tender terbatas. Metode ini memiliki karakteristik proses yang lebih singkat, biaya lebih hemat, dan beban kerja lebih ringan bila dibandingkan dengan tender terbuka. Metode ini mampu mengurangi risiko lead time yang terlalu panjang, serta harga masih bisa dikendalikan. Tenaga dan beban kerja lebih ringan bila dibandingkan dengan tender terbuka. Namun, memiliki kerugian yaitu tidak bisa memantau kualitas obat. Yang ketiga adalah negosiasi atau tawar dan menawar. Digunakan bila item obat tidak urgent dan tidak dalam jumlah banyak. Relatif sederhana dan waktu lebih pendek, serta pengelola obat dapat menawarkan secara rinci kepada pemasok. Sering juga digunakan untuk kontrak pengadaan obat jangka panjang. Dan yang terakhir adalah pengadaan langsung. Jadi metode ini pembelanjaan sesuai dibutuhkan langsung kepada pemasok. Kelebihannya, kualitas terjaga karena didapat dari distributor atau PBF-nya langsung. Apabila terdapat kesalahan, mudah mengurusnya. Dapat memperpendek lead time. Apabila sewaktu-waktu mengalami kehabisan, kesalahan, atau kekurangan obat, maka dapat langsung menghubungi distributor. Namun memiliki kelemahan karena harganya relatif lebih mahal. Selanjutnya adalah proses penerimaan. Penerimaan sendiri diartikan sebagai kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, dan waktu penyerahan, serta harga yang tertera dalam kontrak atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Penerimaan barang. Yang pertama, kesesuaian antara jumlah, jenis, dan mutu obat yang dipesan dengan yang diterima. Kedua, cek sesuai dengan surat pesanan dan faktur. Jika ada ketidaksesuaian, bisa diajukan pengembalian ke distributor. Sistem penerimaan obat di farmasi. Yang pertama, menerima barang dari supplier, cek item, cek jumlah serta batch dan juga tanggal kedaluarsa, catat di buku penerimaan, lalu input di SIM farmasi, susun barang, dan lalu catat di dalam kartu stok. Selanjutnya, penyimpanan. Menurut Permenkes tahun 2004, penyimpanan adalah suatu kegiatan pengaturan obat agar terhindar dari kerusakan fisik maupun kimia dengan tujuan keamanan dan terjaminnya mutu produk. Metode penyimpanan yang berdasarkan kepada stabilitas seperti suhu, cahaya matahari, serta kelembaban. Lalu ada bentuk sediaan, farmakoterapi, alfabetis,
penyimpanan obat khusus seperti narkotika, psikotropika, obat-obat tertentu, dan prekursor, ada obat-obat high alert dan LASA atau look-alike sound alike. Pengaturan tata ruang, faktor pertimbangan, kemudahan ruang gerak, sirkulasi udara yang baik, rak dan palet, serta kondisi penyimpanan dan pencegahan kebakaran. Tata cara penyimpanan, penyusunan berdasarkan jenis, FIFO dan FIFO, penyusunan kemasan besar, penyimpanan narkotika, sediaan dan lingkungannya, serta pencantuman nama. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpanan. Yang pertama, penyimpanan pada suhu kamar, yaitu sekitar 25-30 derajat Celcius. Lalu penyimpanan 15-25 derajat Celcius, yaitu sejuk 1, disimpan pada ruangan ber-AC. Penyimpanan pada 8-15 derajat Celcius, sejuk 2, disimpan dalam cool box. Penyimpanan dingin disimpan dalam lemari pendingin 2-8 derajat Celcius. Sediaan farmasi yang harus disimpan terpisah. Bahan yang mudah terbakar disimpan dalam ruangan tahan api, diberi tanda khusus. Gas medis disimpan dengan posisi berdiri, terikat, dan diberi penandaan untuk menghindari kesalahan pengambilan jenis gas medis bebas dari sumber api dan ventilasi yang baik. Penyimpanan tabung gas medis kosong terpisah dari tabung gas medis yang belum terpakai. Obat sitostika disimpan terpisah atau jika tidak memungkinkan disimpan dalam ruang yang sama dan diberi penanda stiker sel membelah berwarna ungu. Fungsinya, yang pertama memeriksa, menerima, menyimpan, mengatur, memelihara, serta mendistribusikan sediaan farmasi. Menyiapkan penyusunan perencanaan tahunan, perencanaan pembelian, pencatatan pelaporan mengenai persediaan dan penggunaan sediaan farmasi, serta evaluasi kegiatan-kegiatan tersebut, menjaga mutu dan khasiat obat yang disimpan. Persyaratan ruang penyimpanan, yang pertama itu adalah security atau keamanan, kedua adalah ukuran, yang ketiga adalah drainase, yang keempat adalah komunikasi, dan kelima adalah utilities, dan yang keenam adalah aksesibilitas. Desain gudang. Gudang harus memiliki pemindahan barang yang mudah, sirkulasi udara yang baik, lantai mudah dibersihkan, obat ditempatkan pada rak, kemudian pemeliharaan cold chain, tempat penyimpanan untuk B3, tempat penyimpanan khusus untuk bahan mudah terbakar, fasilitas air mengalir, dan juga pengawanan atau alarm kebakaran atau juga APAR. Lokasi gudang. Lokasi gudang harus memiliki akses kendaraan yang mudah, memudahkan distribusi obat dari gudang ke unit lain, jarak antara gudang dan unit DRS, drainase, ukuran memadai dan aman. Selanjutnya adalah pemusnahan. Pemusnahan, produk tidak memenuhi persyaratan mutu sudah kedaluarsa, tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan, dan dicabut izin edarnya. Lalu teknik memusnahkan obat kedaluarsa, yang pertama itu pengembalian pada penyumbang atau produsen, penimbunan, pembuangan melalui saluran pembuangan air, dan pembakaran dalam wadah terbuka serta dekomposisi kimiawi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.